Teman-teman, ayo kita mendengarkan kisah Nabi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah. Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Allahumma amin. Yuk, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Tepuk doa, 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 doa. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Anak-anak solih dan solihah, hari ini Bu Aniria mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah pada kaum Bani Israel. Saat itu, keadaan kaum Bani Israel sangat parah. Mereka belum mau sholat dan akhlaknya belum baik. Siang dan malam Nabi Yunus berdakwah untuk memperbaiki kaum Bani Israel. Dengan sabar, dengan ikhlas, Nabi Yunus terus membimbing mereka, mengajak mereka. Tapi kaum Bani Israel tetap tidak mau mendengarkan Nabi Yunus. Tak terasa Nabi Yunus sudah lama berdakwah, tapi tidak ada yang ikut dan mau mengikuti Nabi Yunus. Nabi Yunus kemudian berdoa kepada Allah, bagaimana ya Allah, tidak ada kaum Bani Israel yang mau kuajak sholat, gak ada kaum Bani Israel yang mau mengikuti ajakanku. Sebelum mendapat izin dari Allah, Nabi Yunus kemudian pergi jauh meninggalkan kaumnya. Dan suatu ketika datanglah azab Allah itu. Ada awan hitam menaungi daerah tempat kaum Bani Israel. Kemudian orang-orang Bani Israel itu mencari Nabi Yunus. Yunus, kami mau sholat, kami mau beriman kepada Allah. Yunus, di mana kamu berada? Mereka pada mencari, berteriak-teriak, mau bertaubat. Tapi Nabi Yunus tidak mendengar karena Nabi Yunus sudah pergi jauh. Kemana ya anak-anak Nabi Yunus? Ternyata Nabi Yunus berada di pantai. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan naik kapal. Kapalnya itu penuh orangnya. Dan tak lama kemudian di tengah perjalanan tiba-tiba ombaknya besar anak-anak. Kemudian kapal yang ditumpangi Nabi Yunus dan teman-temannya itu oleng. Dan berkali-kali kapalnya itu hampir mau jatuh karena terlalu banyak orangnya. Kapal ini terlalu berat, beban muatannya harus dikurangi. Jika tidak, maka semua akan mati tenggelam. Siapa di antara kalian yang bersedia diturunkan? Kata nahkoda. Nahkoda itu siapa ya? Pinter, nahkoda itu sopir kapal. Tentu saja tidak ada yang mau diturunkan karena di tengah lautan nanti bisa meninggal ya. Karena tidak ada yang menjawab, akhirnya dilakukan undian.
Siapa yang keluar namanya, maka ia harus diturunkan di lautan. Setelah beberapa kali diundi, ternyata nama yang keluar itu adalah Nabi Yunus. Dan akhirnya Nabi Yunus dengan ikhlas diturunkan di tengah lautan. Apa yang terjadi anak-anak? Dengan hati yang sedih, orang-orang yang berada di kapal itu melihat Nabi Yunus diturunkan di lautan. Nabi Yunus berada di tengah-tengah lautan dan tiba-tiba dari arah belakang muncullah seekor paus yang langsung menelan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun hilang dari lautan. Ya Allah, Nabi Yunus ternyata berada di dalam perut ikan paus yang sangat gelap. Hal itu membuat Nabi Yunus sulit bernafas anak-anak. Kemudian Nabi Yunus jadi capek, jadi lelah. Setelah beberapa lama, akhirnya Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Apa ya kesalahan Nabi Yunus? Iya, tadi Nabi Yunus diceritakan pergi meninggalkan kaumnya, padahal belum selesai mengajak orang-orang Bani Israel untuk mau sholat. Sampai-sampai ada angin besar dan orang-orang Bani Israel mencari Nabi Yunus ya tadi ya. Kemudian Nabi Yunus memohon ampun, beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah hamba ya Allah, karena telah meninggalkan kaum yang seharusnya dibimbingnya. Selama 7 hari Nabi Yunus berada dalam perut paus. Nah, selama itu pula Nabi Yunus bertaubat dan memohon ampunan Allah atas segala kesalahannya. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha penyayang. Akhirnya Allah pun membebaskan Nabi Yunus. Ikan paus tadi yang sedang asik berenang tiba-tiba batuk-batuk dan memuntahkan semua isi perutnya ke daratan. Termasuk Nabi Yunus bisa keluar. Masya Allah, Nabi Yunus pun terlempar jauh ke sebuah daratan yang kosong, tidak ada orangnya. Tubuhnya Nabi Yunus jadi lemah di pantai yang sangat panas. Lalu Allah menumbuhkan pohon-pohonan, namanya pohon labu, agar Nabi Yunus memakan buahnya. Masya Allah, diberi rizki sama Allah. Setelah beberapa lama, kesehatan Nabi Yunus karena sudah makan kembali pulih lagi, kuat lagi. Kemudian Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Kaum apa anak-anak? Bani Israel. Dan ternyata kaumnya itu telah bertaubat. Dan Nabi Yunus pun semakin bersemangat melanjutkan dakwahnya. Kemudian banyak yang ikut ngaji, banyak yang ikut sholat. Masya Allah, siapa yang rajin sholat? Iya, hebat anak-anak. Masya Allah, semoga senantiasa diberi kekuatan dan diberikan apa anak-anak kesolihan ya. Iya, saling mendoakan. Alhamdulillah, sekian dulu cerita tentang Nabi Yunus alaihi salam. Bu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.